Bab 1941. Tepat saat dia hendak mengambilnya kembali, lusinan prajurit itu bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang. Layar membeku. Penghalang tidak berfluktuasi sedikit pun. Yang lebih aneh lagi adalah kata-kata di penghalang mengalir dengan cepat, dan kekuatan tak terlihat melonjak. Ledakan. Detik berikutnya, semua prajurit yang menyerang Chen Ye terpesona. Mayat orang-orang yang mendekat meledak di tempat. Salju putih bersih tiba-tiba berubah menjadi merah seperti bunga prem. Ini adalah sungai darah. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Anak itu membiarkan mereka menyerang tanpa perlawanan, tapi mereka membayar harga yang mahal. Apa-apaan ini? Bahkan jika tubuhnya kuat, tidak mungkin untuk tidak bereaksi sama sekali. Bola mata orang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya meledak, dan kepanikan menelan mereka. Saat ini, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Chen Ye ini benar-benar monster fisik. Mereka benar-benar ketakutan dan tidak berani mengambil langkah. Chen Ye melirik tangannya dengan heran, Vena Ilahi Cichen terlalu mendominasi. Jika saya mengaktifkan semua Vena Ilahi Cichen, pertahanan macam apa itu? Juga, lelaki tua itu dengan jelas mengatakan bahwa tablet debu adalah yang terlemah di antara 10 tablet reinkarnasi yang dalam. Apa atribut dari monumen reinkarnasi terkuat? Jika kamu mengaktifkan Vena Divine Anti Langit, apakah kamu dapat langsung membunuh lubang bintang dan menutup pintu hanya dengan satu pandangan? Pada saat ini, Chen Ye menjadi tertarik pada monumen reinkarnasi dan darahnya sendiri. Tanpa berpikir lagi, Chen Ye mengambil satu langkah ke depan, orang-orang ini mundur 3 langkah, menonton dengan mata waspada, karena takut mengambil tembakan tiba-tiba. Untuk orang-orang ini, dia tidak tertarik untuk membunuh mereka. Gulungan. Singkatnya, orang-orang ini melarikan diri. Saya biasanya merasa bahwa kata-kata yang bergulir adalah penghinaan bagi mereka, tetapi sekarang tampaknya itu hanyalah suara alam. Setelah prajurit ini pergi, Chen Ye datang ke rumput Kimian Linglong. Petik rumput indah bersisi 7, taruh di kuburan reinkarnasi, dan berikan kepada Li Ting pada waktu itu. Setelah mengemas semuanya, Chen Ye terus berjalan ke depan, cahaya liontin batu giok menjadi semakin kuat. Tempat di mana pedang beku abadi yang mulia Lan Suiwei memimpin seharusnya sudah dekat. Udara di sekitarnya semakin dingin. Selama berjalan, Chen Ye telah memahami hukum es. Jika bukan karena puncak, Chen Ye akan senang untuk berlatih di sini untuk sementara waktu. Hukum es pasti bisa mencapai ranah pencapaian besar, dan kemudian kekuatannya sendiri akan menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan. Chen Ye merasa bahwa waktu yang lama telah berlalu, tetapi lingkungan tidak berubah. Melihat ke atas, Chen Ye menemukan bahwa dia secara bertahap mencapai puncak-puncak salju. Setelah mencapai puncak gunung, Chen Ye menghela nafas, dan dia menemukan bahwa ratusan prajurit berkumpul di sini. Masing-masing prajurit ini tampak kesepian, berpikir bahwa akan ada beberapa harta di puncak gunung, tetapi selain salju, mereka tidak melihat harta apapun. Perjalanan ke puncak gunung ini benar-benar sia-sia. Chen Ye berdiri di sekitar para prajurit dan menemukan bahwa ada banyak keluhan. Dia melihat sekeliling dan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Di seluruh lapangan es, ini adalah puncak tertinggi, dan dengan aturan satu pihak, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Bahkan para master kuno tidak akan membuang waktu untuk membuat lelucon seperti itu, kan? Tidak ada apa-apa selain salju, dan Chen Ye tidak bisa melihat apapun dalam waktu singkat, dia hanya bisa duduk bersila dan merasakan kekuatan hukum es di dalamnya. Bahkan jika tidak ada harta, Chen Ye tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah instruksi dari Frozen Sword Immortal Venerable. Pasti ada alasannya. Selain itu, dia menemukan bahwa perubahan Yu Pei semakin kuat. Seperti ada yang datang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saya tidak tahu sudah berapa lama. Chen Ye membuka matanya, dan tiba-tiba, Sue Feng mulai bergetar terus-menerus. Getaran itu semakin besar dan besar, seolah-olah akan runtuh. Klik. Di bawah kaki Chen Ye, tiba-tiba ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya kaki Chen Ye, tetapi seluruh puncak gunung, dan kaki mereka, retak dengan cepat. Ledakan. Ada suara teredam, dan di bawah kaki mereka, salju turun, dan seluruh tubuh kehilangan keseimbangan. Untuk sesaat, Chen Ye dikelilingi oleh kegelapan,
dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya jatuh terus-menerus. Sampai suara teredam muncul. Tidak ada 5 jari di sekitarnya, itu gelap gulita, dan hanya suara prajurit yang datang sebentar-sebentar. Ledakan. Pada saat ini, sekelompok api muncul di sekitar mereka. Dengan cahaya terang di sekitarnya, Chen Ye meliriknya dan menemukan bahwa dindingnya ditutupi dengan kaligrafi dan lukisan kuno. Sekelompok prajurit mulai menyelidiki, dan Chen Ye tidak terkecuali, dia datang ke mural untuk mengamati dengan cermat. Tapi segera, ekspresi Chen Ye membeku. Di mural, meteorit jatuh dari langit. 10 mil jauhnya di dalam lubang, tumbuh-tumbuhan layu. Melahap malam, bulan darah tinggi di langit. Asap menghilang, dan sebuah tablet batu hitam kuno terungkap. Dan di sebelah loh batu, berdiri seorang lelaki tua. Meskipun saya tidak dapat melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas, Chen Ye memiliki rasa keakraban yang kuat. Tak satu pun dari hal-hal ini apa yang benar-benar mengubah wajah Chen Ye adalah bahwa bangunan di belakang lelaki tua itu adalah rumah Kunlun Suye. Gambar yang dijelaskan dalam mural ini adalah pemandangan keluarga Kunlun Suye kuno. Ini adalah awal dari segalanya. Jika Chen Ye menebak dengan benar, meteorit yang jatuh dari langit adalah sumber batu misterius di tubuhnya. Rahasia pemakaman reinkarnasi. Tapi mengapa mural ini muncul di domain pembunuhan Qian Kun? Mengapa Liontin Giok dari pedang beku abadi membawanya ke sini? Chen Ye menekan keterkejutan di hatinya dan terus membaca, ada altar kuno di mural itu. Di tengah altar adalah tablet batu yang menyala, di sekitar tablet batu, banyak prajurit berlutut, seperti iman. Chen Ye merasa bahwa dia telah menyentuh sebuah rahasia, dan terus membaca. Namun, retakan tiba-tiba muncul di lukisan itu. Ini seperti dihancurkan secara paksa dengan pedang. Di persimpangan celah, Chen Ye melihat sebaris kata. Jiwa darah, tawanan kerajaan Tuhan, boneka yang menjaga rahasia. Klan Qian Kun, penjaga wilayah pembunuhan, menguasai lebih dari 1 abad seni bela diri spiritual di zaman kuno. Chen Ye mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa dia benar-benar terlibat dalam misteri selama perjalanan ini. Pada awalnya, beberapa jiwa darah disegel oleh Santo Iblis, segel dibuka, dan mereka secara bertahap terbangun. Dan sekarang klan roh darah dan aula jiwa benua Lingwu adalah cabang dari klan jiwa darah kuno. Kekuatan besar Kunlun Su terperangkap oleh gerbang pedang darah yang didirikan oleh ras roh darah. Sekarang pedang beku abadi terperangkap di domain pembunuh Qian Kun lagi. Apa sebenarnya artinya ini? Juga, mengapa jiwa-jiwa darah disebut tawanan kerajaan Allah? Chen Ye menyentuh mural yang hilang, dan dia tahu betul bahwa apa yang dihancurkan adalah bagian paling kritis dari mural itu. Chen Ye melihat sekeliling dan menemukan teks lain yang memperkenalkan keluarga Qian Kun. Saya khawatir klan Qian Kun ini juga memiliki hubungan dengan kuburan reinkarnasi. Pedang beku abadi yang mulia menggunakan semacam teknik untuk membawanya ke sini, seharusnya untuk hal-hal ini. Pada zaman kuno, orang-orang Qian Kun memerintah benua Lingwu untuk jangka waktu tertentu. Dikabarkan bahwa klan Qian Kun adalah keturunan dewa yang disebut Qian Kun, dan setiap klan memiliki kekuatan raja para dewa segera setelah mereka lahir. Setiap klan dewasa, yang terlemah adalah yang kuat di alam pintu tertutup. Bab 1942. Jumlah mereka kecil, dengan populasi hanya 10.000, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Klan Qian Kun pada saat itu adalah penguasa benua Lingwu yang sebenarnya. Hanya saja di tahun-tahun berikutnya, mutasi menonjol, dan keluarga Qian Kun menghilang dalam semalam. Adapun mengapa itu menghilang, tidak ada yang tahu, setelah klan Qian Kun menghilang. Ras manusia secara bertahap menjadi arus utama benua Lingwu berdasarkan kemampuan reproduksi dan kemampuan belajarnya yang cepat, tetapi meskipun demikian, mereka belum benar-benar menguasai benua Lingwu. Jika tidak akan ada 5 domain. Ada desas-desus bahwa pembangkit tenaga listrik klan Qian Kun, yang bersentuhan dengan rahasia terdalam benua Lingwu, membuat keberadaan di atas langit marah dan menghancurkan klan Qian Kun dalam semalam. Apakah rumor ini benar atau tidak ada yang tahu, saya khawatir hanya orang Qian Kun yang sebenarnya yang akan tahu. Sementara Chen Ye sedang menonton mural, ada suara-suara ramai dari para pejuang. Bukan rahasia lagi bahwa klan Qian Kun menghilang dalam semalam di benua Lingwu, siapapun bisa menebaknya. Memikirkan hal ini, semua prajurit yang hadir menjadi bersemangat.
Jika mereka dapat mengintegrasikan darah klan Qiankun, mereka akan dapat melompati gerbang naga dengan ikan mas krucian dan benar-benar melayang ke langit. Para prajurit yang hadir memiliki pandangan serakah di mata mereka, dan pikiran mereka sudah membayangkan bahwa setelah fusi darah, mereka akan mendominasi seluruh benua Lingwu. Mengenai darah keluarga Qiankun, Chen Ye tidak tertarik sama sekali, dia adalah darah reinkarnasi. Bahkan dibandingkan dengan darah keluarga Qiankun, itu adalah kelas atas, tetapi jika dia benar-benar dapat menemukan darah keluarga Qiankun, Chen Ye juga akan berjuang untuk itu. Meskipun dia tidak membutuhkannya sendiri, dia dapat menyerahkannya kepada sekte pembunuhan, dan pada saat itu dia akan dapat mengolah banyak orang kuat untuk sekte pembunuhan. Para pejuang ini tidak sabar untuk keluar dari lorong untuk menemukan kuburan klan Qiankun. Beberapa prajurit hanya berhenti mengamati dan langsung pergi ke pintu masuk. Ketika seseorang pergi, prajurit lain tidak bisa duduk diam dan bergegas satu persatu. Chen Ye tidak terburu-buru dan terus mengikuti di belakang. Tidak ada yang tahu berapa panjang lorong ini, dan mereka hanya bisa berjalan terus-menerus. Ketika Chen Ye dan yang lainnya berjalan maju, mereka menemukan bahwa energi di tubuh mereka terus-menerus kembali. Bagi semua orang, ini adalah kabar baik. Dengan kembalinya kerajaan, peluang mereka untuk dapat bertahan hidup akan semakin besar. Chen Ye mengikuti di belakang dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa selain dinding. Apa? Ketika Chen Ye berpikir, teriakan tiba-tiba datang dari depan. Ding ding deng. Beberapa prajurit terus mundur, dan barusan, 10 prajurit yang berjalan di depan mati tanpa suara. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di depan, dan tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Chen Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh. Dia melirik ke dinding sekitarnya dan menemukan bahwa mural di atas menari dengan aneh. Ketika lukisan-lukisan dinding ini menari, ada suara aneh, seolah-olah karakter pada lukisan itu menjadi hidup. Dalam hal ini, tidak ada yang berani bergerak, karena takut terjadi apa-apa. Tidak ada yang berani maju. Chen Ye telah mempelajari mural di atas dan menemukan beberapa masalah. Setiap kali mural bergerak, akan ada jeda 3 detik. Chen Ye menebak bahwa jeda 3 detik adalah kesempatan untuk lulus dengan aman. Setiap kali mural menari, waktunya panjang atau pendek. Karena para pejuang ini tidak berani bergerak, Chen Ye memutuskan untuk mengambil risiko. Ketika Chen Ye datang ke depan dari kerumunan, beberapa prajurit menatapnya. Apa? Apakah kamu ingin pergi ke sana? Apakah kamu tidak ingin mati? Saya pikir itu orang lain yang ingin mati. Sampah di alam Dao, juga ingin lewat, saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Prajurit ini dalam keadaan menonton kegembiraan, berpikir bahwa Chen Ye pasti akan mati dan hanya bertahan hidup. Di hadapan keributan semua orang, Chen Ye terlalu malas untuk menjawab, menatap mural dengan sepasang mata. Klan Qiankun ini terkait dengan kuburan reinkarnasi, tidak peduli apa, dia harus memasuki bagian terdalam. Ketika tarian mural ini akan berhenti, tiba-tiba, Chen Ye bergerak. Dia menggunakan semua kekuatan tubuhnya dan bergegas tiba-tiba. 3 detik, meskipun tidak banyak, sudah cukup untuk Chen Ye. Suara mendesing. Sosok itu bergegas, dan semua orang berpikir bahwa Chen Ye akan mati secara langsung, tetapi lihatlah. Mendesis. Masih hidup. Di antara 10 prajurit yang baru saja meninggal, ada juga yang berada di tahap awal Star Aperture Realm, tetapi mereka langsung terbunuh. Beberapa prajurit menggosok mata mereka dan menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Tidak ada yang berpikir bahwa Chen Ye akan bisa berjalan tanpa cedera. Bagaimana dia bisa lulus tanpa insiden? Orang-orang tidak dapat memahaminya dalam pikiran mereka. Chen Ye menarik napas dalam-dalam, dia baru saja bertaruh, tetapi dia tidak berharap untuk datang. Melirik ke depan, dia terus berjalan ke depan. Adapun para pejuang di belakang, dia terlalu malas untuk merawatnya. Berjalan sepanjang jalan, Chen Ye menemukan bahwa ada ruang rahasia di sekitarnya. Tidak ada pintu di kamar rahasia ini. Chen Ye masuk dan melihatnya, dan dia menarik napas dalam-dalam. Di ruang rahasia acak, ada banyak harta karun. Setidaknya ada ratusan latihan dan ratusan botol jamu yang tersimpan di dalamnya. Barang-barang yang disimpan ini, Chen Ye tanpa basa-basi memasukkan semuanya ke dalam kuburan reinkarnasi. Selanjutnya, Chen Ye melihat beberapa kamar rahasia dan menemukan banyak hal baik. Segera suara langkah kaki datang, dan para prajurit bergegas satu persatu.
Chen Ye tahu sejak lama bahwa para pejuang ini pada dasarnya bisa datang. Bagaimanapun, dia bisa melihat apa yang ada di mural, dan orang lain juga bisa. Ketika para pejuang ini bergegas ke ruang rahasia dan tidak melihat apa-apa, mereka tercengang. Obat mujarab yang memenuhi ruang rahasia pasti berisi obat mujarab, tapi semuanya hilang. Itu pasti binatang kecil itu, aku mengambil semuanya. Ketika Chen Ye bergegas sendirian, mereka semua melihatnya. Untuk sesaat, para pejuang ini mencari Chen Ye seperti orang gila. Sekarang Chen Ye seperti perbendaharaan yang bergerak dalam bentuk manusia, menemukannya, saya tidak tahu berapa banyak harta yang bisa saya dapatkan. Ada banyak prajurit, dan hanya masalah waktu untuk menemukan Chen Ye. Namun, dia tidak tahu tentang keinginan seniman bela diri untuk menemukan Chen Ye. Di depannya, dia terus memanen banyak harta. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan menemukan ada lubang besar di depannya. Ada aura aneh di sekitar kehampaan. Chen Ye berjalan selangkah demi selangkah dan menemukan sarkofagus di dalamnya, dan di sekitar sarkofagus, karakter kuno diukir. Di bawah sarkofagus, ratusan tentara ruang dan waktu membentuk barisan. Hanya saja sudah terlalu lama, dan formasinya gagal. Chen Ye meraih dengan 5 jari dan langsung mengumpulkan para prajurit ruang dan waktu ke kuburan reinkarnasi. Bagaimanapun, salah satu pembunuh besarnya, Thousand Soldiers Blast, sangat membutuhkannya. Pada saat yang sama, Chen Ye menemukan bahwa liontin giok pedang beku abadi telah sepenuhnya redup, dan jelas energinya telah hilang. Ini adalah pedang beku abadi yang mulia menggunakan harga yang mahal untuk membimbing dirinya sendiri.